Kali ini kita akan merangkum alur cerita film berjudul A Working Man yang rilis tahun 2025, menceritakan tentang misi penyelamatan terhadap gadis yang diculik oleh gangster Rusia. Seperti apa kejadiannya? Yuk langsung saja kita simak ke alur ceritanya. Don't come back. I'm gonna bring her home. You! Seorang mantan tentara Inggris bernama Levon yang saat ini bekerja sebagai pengawas lapangan di sebuah perusahaan kontraktor bangunan bernama Garcia and Family Construction terlihat baru saja bangun tidur di dalam mobilnya, kemudian menggosok gigi, setelah itu menuju tempat kerja. Sebagai seorang pengawas, dia sangat peduli dengan seluruh bawahannya, menyapa mereka serta mendengarkan semua hal dari mereka. Dan sebelum melakukan pekerjaan, Levon selalu mengingatkan para bawahannya untuk senantiasa menjaga keselamatan. Ketika aktivitas pekerjaan telah dimulai, Levon masuk ke kantor perusahaan untuk menyerahkan uang pembayaran dan beberapa data penting. Di dalam kantor itu, dia bertemu pemilik perusahaan yang bernama Joe Garcia, dan kebetulan hari itu putrinya yang bernama Jenny Garcia sedang magang di sana. Akan tetapi bukannya membantu bapaknya, Jenny malah menulis anggaran biaya yang akan dipakai untuk acara nanti malam bersama teman-temannya yang jumlahnya cukup besar. Tak lama kemudian, Levon segera keluar dari dalam kantor karena melihat salah satu bawahannya sedang dihajar oleh beberapa orang kriminal bersenjata. Akhirnya, tanpa basa-basi, Levon menyerang orang-orang tersebut dari belakang menggunakan tumpukan besi yang ada di dalam ember. Setelah itu, menendang mereka. Dan pada akhirnya, mereka semua memilih pergi ketika diancam oleh senjata shotgun. Karena hari itu merupakan jadwal kunjungan untuk menemui anaknya yang saat ini hak asuhnya ada pada mantan mertuanya yang bernama Dr. Roth. Sepulang kerja, Levon langsung ke rumah mantan mertuanya itu, namun di sana dia melihat sedang ada pesta. Lantas hal tersebut membuatnya bertanya-tanya ada apa gerangan. Dan dari obrolan mereka tampak kalau keduanya sedang tidak akur. Selanjutnya, Levon dan anaknya pergi ke warung makan. Di sana mereka membahas tentang mendiang istrinya yang menyisakan banyak rasa kangen. Just like you. I heard too. Setelah mengunjungi anaknya, selanjutnya Levon menemui pengacaranya untuk menceritakan tindakan Dr. Roth yang mengadakan pesta pada jadwal kunjungan anaknya. Hal itu mereka baca sebagai pancingan agar Levon menghajarnya sehingga pada sidang nanti pihak Dr. Roth akan mudah memenangkan hak asuh anak. Ditambah lagi dengan tuntutan bahwa Levon memiliki penyakit trauma otak selama tugas militernya yang tidak bisa ditangani sehingga dianggap sangat rentan dengan kekerasan. Selain itu, pengacara pihak Dr. Roth meminta supaya jam kunjungan Levon kepada anaknya juga dikurangi dari yang semula 2 jam dalam seminggu menjadi 1 jam setiap 2 minggu. Akan tetapi, Levon bersikeras ingin memperjuangkan hak asuh anaknya, karena itu dia telah sangat ulet untuk menabung hingga $10.000. Selain itu, yang harus Levon pikirkan juga bahwa pengadilan tidak senang bila dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dari obrolan mereka, akhirnya kita tahu penyebab Dr. Roth tidak menyukai Levon kalau selama ini dia menganggap Levon lah yang telah membunuh putrinya. Padahal faktanya kematiannya karena bunuh diri, di mana saat itu Levon selaku suaminya sedang dalam tugas militer ke luar negeri. Hal tersebut membuat istrinya menjadi depresif sepanjang hidupnya. Demi memperjuangkan anaknya, Levon rela membayar pengacara itu dengan harga mahal. Pada malam harinya, Jenny tetap pada rencananya untuk bersenang-senang dengan teman-temannya di sebuah klub malam. Sementara Levon baru saja menyewa sebuah kos-kosan sederhana sebagai tempat tinggalnya. Selama Jenny dan teman-temannya berada di klub malam tersebut, beberapa orang terlihat diam-diam memfoto cewek-cewek yang ada di sana. You know how much fucking money we're gonna make on this? Better. Last establishment. You guys have early flight. Setelah dari klub malam, Jenny mampir di sebuah bar dan langsung memesan tempat duduk kepada salah satu pelayan yang mengaku bernama Johnny. Setelah Jenny berlalu dari hadapannya, Johnny segera mengirim pesan rahasia kepada seseorang yang ternyata orang itu adalah orang yang tadi memfoto cewek-cewek di klub malam.
Tak lama kemudian orang tersebut langsung menuju bar di mana Johnny berada. Di lain sisi, salah satu teman Jenny bernama Nina yang saat itu setengah teler tiba-tiba ingin muntah sehingga harus ke kamar mandi. Jenny kemudian mengantarnya. Sementara dari kejauhan Johnny terus saja memandang keberadaan Jenny sambil mengirim pesan di ponselnya. Setelah sampai di kamar mandi, Jenny meninggalkan Nina sendirian dan akan menunggunya di tempat mereka berkumpul bersama teman-temannya tadi. Namun di tengah perjalanan kembalinya itu, dua orang menculik Jenny setelah berhasil menutup mulutnya menggunakan lakban, kemudian membawanya pergi melalui gang rahasia lalu menaiki sebuah mobil. Keesokan pagi di tempat kerja, Lepon melihat polisi telah menemui bosnya. Rupanya untuk membuat laporan tentang Jenny yang hilang. Melihat kedatangan Lepon, Joe dan istrinya kemudian menceritakan kronologi bagaimana hilangnya Jenny yang terjadi minggu malam. Sepasang keluarga itu telah berupaya mencari bantuan dengan mengumpulkan keluarga besar mereka hingga menghubungi salah satu keluarganya yang berprofesi sebagai polisi, namun belum ada yang dapat membantu. Hingga pada akhirnya Joe meminta Lepon untuk membantunya mencari Jenny karena kebetulan ayahnya Joe adalah mantan marinir sehingga sangat mengetahui kemampuan para marinir dalam memburu orang jahat. Tetapi Lepon menolaknya dengan mengatakan kalau sekarang dia bukan lagi seperti yang dulu. Bahkan meski Joe menawarinya dengan bayaran $50.000. Here, it's 50. Take it. It's not who I am anymore. Setelah dari tempat kerja, Lepon lalu menemui sahabatnya saat masih menjadi marinir aktif yang sekarang dalam keadaan buta akibat peperangan, namun memiliki keluarga yang harmonis bernama Gani yang rumahnya berada di desa. Rupanya Gani mengetahui tujuan kedatangan Lepon untuk diskusi tentang keputusan yang mesti diambil. Sebagai teman yang baik, Gani akan memberikan dukungan penuh apapun keputusan Lepon. Better lock in. You better go full. You needed my permission for something that you already. Selanjutnya, Lepon berkunjung ke rumah Joe dan menemukan bosnya itu dalam depresi berat. Hal tersebut membawa kenangan saat Lepon tidak memiliki siapapun, namun Joe dan keluarganya yang sangat baik membantunya sehingga berhasil bangkit. Itulah yang membuat Lepon menganggap Joe sebagai keluarganya. Setelah itu, Lepon berjanji akan membawa Jenny pulang kembali ke rumah. I'm gonna bring her home. Maka Lepon segera bertindak. Pertama-tama membuat pengumuman tentang hilangnya Jenny, lalu menempelnya di beberapa tempat. Selanjutnya, dari dalam mobil memantau situasi yang mencurigakan di depan bar, tempat terakhir yang Jenny kunjungi sebelum dinyatakan hilang. Kemudian masuk ke dalam bar tersebut. Selanjutnya mencatat apapun yang janggal, termasuk aktivitas Johnny selaku pelayan di sana yang terlihat sedang bertransaksi dengan cara yang tidak wajar. Lalu bergerak ke lorong dan memfoto sebuah kamera CCTV yang kabelnya telah diputus. Lepon terus bergerak hingga menemukan sebutir mutiara yang telah terjatuh di salah satu gang. Setelah bar tersebut tutup, Lepon mengikuti arah pulang Johnny dari belakang hingga tiba di sebuah apartemen. Dan dengan keahliannya dia mampu membuka pintu dengan sebuah benda khusus, lalu menemui Johnny yang setengah sadar karena sedang menghisap barang haram di depan TV. Oh, yo, wrong house, kid. Melihat kedatangan Lepon, Johnny yang berniat mengambil pistol di atas meja akhirnya mengurungkan niatnya setelah Lepon menodongkan shotgun padanya. Tanpa basa-basi, Lepon langsung menanyakan keberadaan Jenny sambil memperlihatkan fotonya. Tetapi karena Johnny memberikan jawaban bertele-tele, maka Lepon menyiksanya dengan menyiram wajahnya pada bak mandi. Belum selesai menjalankan aksinya, tiba-tiba dua orang datang bertamu yang karena Johnny berteriak, dua orang tersebut langsung menyadari situasi sedang tidak bagus. Lepon segera menyeret Johnny untuk dijadikan sebagai tameng, kemudian membuka pintu yang langsung disambut oleh tembakan dari dua orang tersebut, sehingga Johnny pun tewas. Setelah itu barulah Lepon melepaskan tembakan hingga keduanya pun mati. Dari salah satu tamu itu, Lepon mendapatkan sebuah petunjuk jika mereka merupakan orang Rusia, dan setelah mengambil cukup banyak uang, Lepon segera pergi dari sana. Di tempat lain, tampak Jenny yang tengah dikurung di sebuah tempat mulai depresi sambil menggerutu meminta maaf pada ibunya. Lepon yang sejak semalam berada di depan apartemen Johnny melihat tiga orang baru saja tiba di sana. Orang tersebut sangat marah tatkala menemukan dua anak buahnya telah tewas dan mengira jika terdapat seseorang yang cukup nekat merampoknya karena $90.000 uangnya telah diambil.
Tak lama kemudian, rombongan cleaning service juga tiba di sana. Mereka kemudian membersihkan bercak darah serta merapikan ruangan tersebut. Setelah memberikan upah kepada para cleaning service itu, 3 orang tersebut segera pergi. The fucking door opens itself. Lepon lalu mengikuti mobil mereka hingga tiba di sebuah rumah mewah yang letaknya cukup jauh dari keramaian kota. Kemudian bersembunyi di perkebunan sambil memantau keadaan di dalam rumah. Dari sana dia dapat melihat orang tadi yang ternyata bernama Wolodim sedang cekcok dengan istrinya. Dan setelah istri Wolodim pergi, Lepon segera masuk ke rumah tersebut lalu dengan cepat menyerang Wolodim saat berada di dapur dengan secangkir kopi panas. Setelah itu menutup mulutnya dengan lakban, kemudian mengikatnya pada sebuah kursi yang dimiringkan di dekat kolam, yang mana kursi tersebut diikat pada tiang jendela. Really? Lepon mulai menjalankan interogasinya. Awalnya Wolodim mengancamnya karena telah membunuh anak buah serta mencuri uang gangster asal Rusia bernama Fori. Maka anggota Fori pasti akan memburunya hingga 3 keturunan. Namun bukannya kecut, Lepon malah menampar Wolodim. Lepon lalu menjelaskan lebih detail tujuannya bahwa bukan karena untuk mencuri uang, akan tetapi untuk mencari seorang gadis sembari menunjukkan foto Jenny kepada Wolodim. Seketika dia langsung bisa menebak jika itu perbuatan anaknya yang bernama Dimi. Setelah itu Lepon memotong tali pengikat kursi tersebut dan Wolodim pun jatuh ke dalam kolam hingga tenggelam. Dimi. Sukim. Setelah kepergian Lepon dari rumah Wolodim, beberapa saat kemudian datanglah Simon, salah satu orang penting di geng Fori dan merupakan kakak kandung Wolodim. Dia datang bersama 2 putranya. Mereka langsung menonton kejadian pembunuhan Wolodim melalui rekaman CCTV. Melihat fakta lapangan yang mana Lepon tidaklah mengambil uangnya, sehingga menimbulkan pertanyaan kepada Simon, apa tujuan Lepon sebenarnya? Sama seperti Wolodim, Simon menduga jika keonaran ini terjadi karena ulah dari Dimi. Maka Simon perintahkan 2 putranya tersebut untuk segera menemukan dan membawa Lepon kepadanya. Find this man. Bring him to me. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, Lepon menghubungi salah satu temannya di kepolisian agar membantu mencarikan data tentang Dimi yang ada hubungannya dengan Wolodim Kolesnik. Dari penjelasan temannya itu, rupanya Wolodim ini merupakan orang berpangkat tinggi berperan sebagai kapten mafia. Dialah yang berhak untuk mengambil keputusan dalam organisasi kriminal Rusia bernama Bratva. Dan untuk menemukan Dimi, Lepon diarahkan ke sebuah bar bernama Hetis, di mana di sana mereka menjual zat amfetamin untuk orang Rusia. But there's a bar called Hattie's in Joliet where they sell meth for the Malam harinya, Lepon langsung menuju bar Hetis. Sementara dia memesan bir, salah satu petugas bar itu mendekatinya karena terlihat sebagai orang baru di sana sehingga dicurigai sebagai polisi. Tanpa sepatah kata, Lepon lalu mengeluarkan segepok uang sebagai tanda kalau dia datang untuk berbisnis. Maka orang tersebut segera membawanya masuk untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Dutch. Karena terus dicurigai sebagai polisi, Dutch memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi Lepon menolak karena tindakan tersebut baginya seperti direndahkan. Maka Dutch menyuruh anak buahnya untuk menghajar Lepon. Lepon pun menunjukkan aksinya melawan orang-orang yang menyerangnya. Satu persatu Lepon pukul ke arah kepala, kaki, serta tangan hingga yang terakhir hampir Lepon bacok lehernya menggunakan pecahan botol bir, tapi untung saja Dutch menghentikannya. Setelah itu barulah mereka mulai membuka kesepakatan bisnisnya, di mana Lepon akan membeli zat amfetamin dalam jumlah besar dan itu reguler sejumlah 4 pon setiap bulannya. Lalu Lepon diarahkan untuk datang ke sebuah kedai besok pagi jam 7 untuk sarapan di sana. Setelah kesepakatan terjadi, Lepon pergi dari bar tersebut. Sesuai arahan, Lepon mendatangi kedai tersebut dan bertemu dengan 2 orang utusan di sana, kemudian memberikan uang bayaran. Selanjutnya, dia diberikan sebuah ponsel di mana nanti seseorang akan menghubunginya lewat sana.
Setelah itu, Lepon keluar dari kedai. Di tengah perjalanan saat kembali, Dutch menghubunginya melalui pensel yang tadi diberikan untuk memberitahukan kalau barangnya ada di bawah kursi duduknya. Setelah mendapatkan barang tersebut, Lepon membuangnya di sungai yang ia lewati. Berpindah ke Jenny yang saat itu dimasukkan ke dalam sebuah koper dan dibawa oleh dua anak buah Dimi untuk dikirim ke salah satu pelanggan bernama Yuri yang sanggup membelinya dengan harga mahal. Dia sangat tertarik dengan Jenny karena mengingatkannya pada sebuah lukisan di rumah ayahnya, lalu membawa Jenny ke kamar Yuri. Beberapa lama kemudian, dua orang tadi yang menunggu di ruang tamu sambil ngisep tiba-tiba dikagetkan oleh teriakan Yuri dengan wajah terluka yang katanya digigit oleh Jenny. Maka dia segera perintahkan orang tersebut untuk membawa Jenny keluar dari rumahnya. Lepon yang sedang sibuk menghubungkan keterkaitan dari target-targetnya di kamar kosnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Dutch untuk mengajaknya bertemu seseorang agar bisnis yang baru mereka mulai itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan backing yang kuat sehingga tidak tertangkap oleh kepolisian. Sit down. Bring your money. These motherfuckers as high power as it gets. Keesokan harinya, Lepon langsung berkunjung ke tempat di mana akan bertemu seseorang. Rupanya Dutch telah menunggunya di sana. Ternyata orang yang Dutch pertemukan dengan Lepon ialah Dimi yang merupakan salah satu target yang dicari Lepon. Setelah menyerahkan uangnya kepada Dimi, Lepon berhasil meyakinkan Dimi jika dirinya benar-benar berniat untuk berbisnis. Lepon lalu pergi dari sana sambil membawa barang dibelinya kemudian dibuang pada toilet. Sesampainya di kamar kos, Lepon memeriksa beberapa foto saat Jenny berada di klub malam sebelum hilang dan mencurigai salah satu orang yang tertangkap oleh kamera sedang memfoto beberapa cewek-cewek yang tengah berjoget. Kemudian membuka ponsel Johnny yang diambil beberapa waktu lalu. Dari ponsel tersebut, Lepon menemukan kalau Johnny pernah mengirimkan foto Jenny kepada orang yang tadi ada di foto. Dan dari sebuah foto, Lepon menemukan sebuah lokasi dari Google Map bernama Salon Hatties. Tak berlama-lama, Lepon langsung menuju ke Salon Hatties. Dari kejauhan dia kemudian memantau situasi, namun keberadaannya terdeteksi dari kamera pengawas. Maka dia segera dicari, akan tetapi masih berhasil kabur setelah mengambil sebuah motor. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Pelarian Lepon mengarah ke perhutanan dan dengan satu gerakan menipu berhasil membuat sebuah mobil yang mengejarnya menabrak pohon. Sampai akhirnya Lepon terjatuh tepat di depan mobil polisi yang sedang patroli saat berusaha menghindari tembakan yang tiada henti. Para polisi kemudian menyerahkan Lepon setelah mendapatkan bayaran dari orang-orang yang mengejarnya itu. Mereka kemudian mengikat tangan Lepon dan membawanya menggunakan mobil van. Namun, seketika berniat menyiksanya, Lepon melakukan perlawanan hingga membuat mereka sangat kewalahan. Sampai akhirnya mobil tersebut menabrak pohon yang menyebabkannya terguling hingga ke dekat sungai. Kemudian Lepon membunuh mereka semua lalu mendorong mobil itu hingga tenggelam ke dalam sungai. Tak terima dengan kematian kedua anaknya, Simon segera mengumpulkan para penasehat perang. Sementara dua anak buah Dimi harus menerima omelannya Dimi karena perbuatannya Jenny yang menggigit pelanggan. Hal tersebut rupanya membuat bisnis Dimi menjadi merugi. Makanya dia menyuruh anak buahnya tersebut untuk membunuh Jenny sesuai permintaan pelanggannya. Customer wants her dead. I want her dead. Shit, he was pissed. Fucking beyond. He's this close to smoking us. Pada momen perkumpulan para penasehat perang, Simon menyampaikan kalau saat ini dia sedang melawan seorang iblis yang mana perbuatannya itu telah membunuh Volodim yang merupakan kapten perangnya serta kedua anaknya. Sementara Dimi yang menjadi biang kerok peperangan keberadaannya belum diketahui. Maka untuk menemukannya, salah satu penasehat itu kemudian mengirim dua anak buahnya untuk membantu pencarian persembunyian Dimi. Setelah itu, Simon langsung mulai melakukan pencarian. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya menemukan Dimi di klub malam yang dikelolanya. Simon lalu menyampaikan kepada Dimi tentang kematian ayahnya serta kematian kedua anaknya Simon. Rupanya, selama ini tidak ada yang mengabarkan kepadanya tentang segala kekacauan yang telah terjadi pada keluarga besarnya.
Lalu saat Dimi ditanyai tentang siapa seseorang yang ada pada foto, sembari menunjukkan fotonya Lepon, yang kemudian Dimi mengaku kalau dia pernah dipertemukan dengan Lepon hanya 5 menit untuk sebuah bisnis zat amfetamin. Simon lalu mengingatkan Dimi bahwa Lepon sesungguhnya sedang memburunya. She's hunting you. Anak buah Simon selanjutnya mencari data Lepon dan mendapatkan riwayat masa lalunya yang pernah menjadi marinir, termasuk menemukan keberadaan rumah mantan mertua dan foto anaknya. Dua orang itu langsung menuju rumah Dr. Roth, sementara Lepon mendapatkan telepon jika tak ada yang menjemput anaknya hari itu. Maka dia segera ke sekolah anaknya. Anaknya merasa heran karena kakeknya sebenarnya tidak pernah telat menjemputnya, maka Lepon khawatir jika ada kaitannya dengan masalah yang sedang dia tangani. Melalui Google Maps, mereka menemukan lokasi Dr. Roth dan segera ke sana. Sesuai petunjuk Google, rupanya Dr. Roth berada di rumahnya yang saat itu telah dibakar. Maka Lepon langsung mendobrak pintu untuk dapat masuk dan menemukan Dr. Roth sedang terikat di lantai. Kemudian Lepon segera mengangkat Dr. Roth untuk membawanya keluar. Dari penjelasan mantan mertuanya itu, Lepon paham kalau ini perbuatan gangster Rusia tersebut. Dan untuk menjaga keselamatan anaknya, Lepon kemudian menitipkannya kepada Gani. Setelah itu akan melakukan penyerangan ke markas para mafia tersebut. Gani memberikannya beberapa senjatanya yang selama ini disimpan. Absolutely not. What about school? Sementara Jenny yang tengah berada di dalam mobil melakukan perlawanan kepada kedua orang yang menawannya sehingga membuat konsentrasi buyar, kemudian menyebabkan mobil itu terposok ke parit. Kesempatan itu Jenny gunakan untuk kabur ke tengah hutan. Kemudian orang tersebut pun mengejarnya. Setelah cukup jauh berlari, Jenny menemukan mobil polisi dan berniat meminta bantuan. Namun bukannya menyelamatkan Jenny, polisi tersebut membawanya kembali ke markas mafia itu. Kedua orang yang menyadarnya itu pun langsung menyiksa Jenny dengan merendamnya ke dalam parit dan bermaksud akan menembaknya. Tetapi seseorang menelpon mereka yang ternyata itu adalah Yuri. Dia berniat memesan Jenny lagi dengan harga $1 juta dan membawanya ke rumah peternakan dalam keadaan masih kotor serta hidup. Tonight at the farmhouse, $1 million dirty and alive. Di tempat lain, Lepon mulai melancarkan serangan ke tempat Dimi dengan melumpuhkan para pengawalnya yang saat itu berada di klub malam. Dimi berusaha melakukan perlawanan dengan menyandra seorang wanita yang saat itu bersamanya. Tetapi dengan keahlian menembaknya, Lepon berhasil mengenai tangan Dimi sehingga membuat pistol di tangannya terjatuh. Setelah itu menyuruh Dimi agar membawanya ke tempat Jenny berada. Di tengah perjalanan, Lepon menunjukkan sebuah foto yang mana itu adalah Viper, salah satu anak buahnya yang merupakan kepala Departemen Sumber Daya Manusia yang tugasnya untuk memfoto cewek-cewek kemudian disebarkan ke kliennya. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah rumah yang jauh dari keramaian. Lepon lalu menurunkan Dimi dari mobil, setelah itu menembaknya. Lepon melanjutkan aksinya dengan menembak pengawal pengintai yang berada di atas pohon. Sementara Dad mendapatkan telepon yang mengabarkan jika lebih dari 1.000 orang Rusia telah dibunuh oleh Lepon dan sekarang sedang menuju tempat di mana akan dilakukan transaksi. Maka Dad serta anak buahnya bersiap untuk melakukan perlawanan. Setelah membunuh 2 orang di pintu depan, Lepon dengan tanpa hambatan masuk ke rumah tersebut. Sementara di dalam, Jenny dibawa ke sebuah kamar mandi dan diikat pada rantai yang tergantung. Tak lama Yuri yang memesannya tiba di sana. What have I done to you? Lepon yang semakin dekat untuk sampai ke dalam kemudian melepaskan granat untuk melenyapkan 3 penjaga. Ledakannya itu langsung menciptakan keributan. Kepanikan pun segera terjadi diiringi baku tembak. Bersamaan itu, Dutch beserta anak buahnya juga tiba dan segera memberikan bantuan perlawanan. Semuanya dengan gampang Lepon lumpuhkan hingga tersisa Dutch sendirian.
Good luck. Mereka pun langsung saling menyerang, tetapi kemampuan Lepon yang jauh di atasnya berhasil membunuh Judd dengan menusukkan anak pisau ke lehernya. Setelah itu, Lepon melanjutkan perjalanan untuk menemukan keberadaan Jenny. Hingga sampai di kamar mandi, dia langsung menembak Yuri hingga terpental masuk ke dalam bak mandi. Kemudian menyeret Piper ke dinding dan membenturkan kepalanya, lalu yang terakhir membantahkan lehernya dengan pukulan menggunakan siku. Sementara Jenny yang dari tadi melawan musuh perempuannya akhirnya berhasil membunuhnya setelah mematahkan leher perempuan itu menggunakan teknik penguncian paha. Selanjutnya, Lepon membebaskan Jenny menggunakan palu Amr untuk memecahkan rantai yang mengikatnya. Mereka segera berlari untuk keluar, namun dua pengawalnya Simon menghadang di depan pintu keluar. Tetapi dengan bantuan Bluetooth, Lepon membidik salah satunya tanpa meleset. Kemudian melempar granat yang tepat berada di depan musuh satunya lagi hingga membuatnya meledak. Mereka akhirnya dapat keluar dari rumah tersebut dengan selamat dan dilihat oleh Simon dari kejauhan saat menaiki motor. Simon lalu menelpon ketua penasehat perang untuk mengabarkan Jenny yang telah berhasil kabur. Dendam yang menyelimuti Simon atas kematian anaknya ingin terus dikobarkan, tetapi ketua penasehat mengancamnya jika terus melakukan perlawanan, merekalah yang akan membunuh Simon. Karena baginya persaudaraan mereka lah yang jauh lebih penting daripada dendam pribadi. Itu artinya dia harus merelakan apa yang telah terjadi. Dia pun berteriak meratapi nasibnya. Let him go. Then we will kill him. Lepon dan Jenny akhirnya tiba di rumah dan kehadiran mereka disambut rasa haru oleh keluarga. Setelah itu, Lepon menuju rumah Gani untuk menemui anaknya. Mereka semua akhirnya berkumpul lagi bersama keluarga. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton, dan pesan yang bisa kita ambil, tempat pulang paling bahagia itu adalah keluarga. Sampai jumpa bro.